tapi induk agama mereka Islam. Semua nabi-nabi Islam. Tidak ada nabi yang bukan muslim. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang turun dari langit hanya Islam, enggak ada agama lain. Belum Al-Qur'anul Karim, urut-urutannya, agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan. Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu, huwa Allah. Shalom, salam damai, sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel Gereja YouTube. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel Gereja YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita ingin membagikan dan menanggapi para ustaz-ustaz odong-odong ini. Nanti akan dikupas tuntas oleh kakak kita, Noverina Solicin, yang dulunya dia memang muslimah dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia beberkan dan mengupas tuntas sebuah video yang cukup menggelikan bagi kita semua. Katanya Nabi itu agamanya Islam semua. Nabi itu beragama Islam dasar yang dipakai untuk mengatakan bahawa Islam itu sudah ada dari dulunya. Ditambah lagi sudah ada pengajarannya di kitab. Tertua teman-teman Gereja YouTube, ini bikin lawakan para ustaz ini cari sensasi aja. Apa yang dijadikannya barometer untuk mengatakan bahawa Islam itu sudah ada di kitab tertua, iaitu dia mengutip mencomot-comot ayat dengan teknik-teknik kocomologi, alias mencomot satu ayat lepas dari konteks. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan, bahawa ajaran Islam itu bukan sesuatu yang baru tetapi sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi itu semua sudah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya teman-teman Gereja YouTube, kita dengarkan apa kata Ustaz berikut ini. Di antaranya 313 Rasul yang wajib kita tahu namanya, kisahnya, 25 Nabi dan Rasul. Masih banyak yang kita tidak tahu kisah mereka. Karena itu saja yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dalam rukun iman kita. Yang keempat, iman kepada para Rasul. Nabi, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Makanya jumlah Nabi banyak. Tapi kalau Rasul, tadi dari 120.000 Nabi, ada 313 Rasul. Jumlahnya Rasul sedikit. Siapa Rasul ini? Orang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus syariat atau hukum sebelumnya. Tapi induk agama mereka Islam. Semua nabi-nabi Islam. Tidak ada nabi yang bukan muslim. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang turun dari langit hanya Islam, enggak ada agama lain. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan seluruh nabi-nabi seperti orang anak-anak yang satu induk. Artinya satu ajaran, satu agama Islam, tapi syariatnya yang berbeda-beda nanti. Ada yang dihapus oleh Allah, ada yang ditambahkan. Ya. Rasulullah, ingat itu. Kata Nabi sebelum Rasulullah. Ada berapa Nabi sebelum Rasulullah? Banyak. Setuju ya? Banyak. Dan ini dicatat di kitab sebelum Al-Quranul Karim. Urut-urutannya, agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan? Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sodakoh. Jadi jangan marah. Ini bukan menghina, ini bukan menyerang. Ini gambaran sayang dari Kainama dan seluruh umat Islam di muka bumi ini kepada umat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kami menghormati pilihan agamamu, tapi maaf, kalau untuk namanya agama din, bagi kami hanya satu. Inna dinna indallah Islam. Teman-teman, begitulah ya kesimpulannya dari Ustadz Mu'allaf Kainama. So, teman-temanku semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Mu'allaf Kainama, ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah agama semua nabi, ya. Jadi apa yang dilakukan yang diajarkan di kitab tertua yaitu Taurat, ya, itu diajarkan di dalam Islam, ya. Artinya agama Islam itu sudah ada jauh sebelumnya, begitu, ya. Adapun dasar argumen yang diambil oleh Ustadz Kainama, dia tentunya seperti kebiasaan dia adalah mencomot-comot ayat Alkitab, kemudian lepas dari konteks, ya. Untuk itu saya kasih tahu, ya, saya kasih tahu dulu ayat-ayat apa yang dijadikannya dasar oleh Ustadz Kainama. Pertama, katanya, mengapa dikatakan bahwa Islam itu sudah ada di kitab tertua di dunia, dan tentunya Alkitab juga, seluruh Alkitab, karena dia juga mengutip dari Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru itu ajarannya semua ajaran Islam, begitu teman-teman, ya. Pertama, katanya nama Tuhan itu Allah. Nah, seperti yang mereka yakini, ya, nama Tuhannya adalah Allah. Nah, padahal nama Tuhan itu Jehovah, ya. Mungkin iya di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu tidak ada nama Jehovah, ya. Tapi kalau dilihat di kitab berbahasa asli, ya, di kitab berbahasa asli itu ada kata Jehovah itu, ya. Nah, kita bisa lihat, baca di Keluaran 6 ayat 2 dan 3, ya. Nah, di situ bahasa aslinya, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya, akulah Tuhan itu huruf besar semua, itu ditulisnya Jehovah, ya. Kemudian ayat 3-nya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri, ya. Jadi Tuhan lagi-lagi huruf besar semua, itu bahasa aslinya, kata aslinya adalah Jehovah, ya. Jehovah. Yesus itu artinya Jehovah yang menyelamatkan. Ya, jadi ada hubungannya, ya. Makanya disebut Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Arti kata Yesus, Jehovah yang menyelamatkan. Nah, ini Kainama tidak tahu, ya. Dia tidak mengkaji sampai sedalam itu, teman-teman, ya. Bahkan di dalam King James Version, ya, Alkitab berbahasa Inggris, itu juga diterjemahkan, ya, diterjemahkan Keluaran 6 ayat 2 dan 3 tadi, ya. Jadi di situ tertulis di dalam Alkitab berbahasa Inggris King James Version itu muncul
kata Jehovah di Keluaran 6 ayat 3. Ya, silahkan dicek oleh teman-teman sendiri. Jadi nama Allah itu adalah Jehovah, bukan Allah. Ya, Allah itu adalah sebutan, bukan nama. Ya, sama kayak presiden. Ya, namanya bukan presiden, namanya Jokowi, begitu ya. Nah, itu. Atau direktur, namanya bukan direktur, namanya Pak Ali, misalnya begitu. Ali namanya. Ya, jadi Allah itu adalah sebutan untuk Sang Pencipta, sebutan, bukan nama. Ya, jadi maaf, Ustadz Kainama gagal paham, ya, dalam hal ini. Kemudian teman-teman, hal yang kedua, ya, yang dijadikannya sebagai argumen adalah adanya kata Bismillah katanya. Ya, dia mengutip di kitab Ezra. Ya, di kitab Ezra, ya. Nah, ada kata Bismillah dengan nama Allah. Nah, ya, dengan nama Allah. Di situ itu juga ditulis di situ Allah Tuhan di situ, maksudnya dengan nama Tuhan, ya, itu Jehovah. Ya, Jehovah di situ, ya. Jadi dalam nama Jehovah begitu. Kemudian nomor 3, katanya di perjanjian lama diajarkan yaitu berwudu, ya, berwudu. Dia mengutip Keluaran 30 ayat 20. Judulnya dari perikopnya adalah mengenai bencana pembasuh, ya, bencana pembasuh. Saya bacakan, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Garis bawahi, supaya mereka jangan mati. Ya, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itu ayat 21-nya. Lagi-lagi, 2 kali dikatakan. Mengapa mereka harus membasuh kaki dan tangannya? Ya, supaya mereka jangan mati. Apa maksudnya? Supaya mereka jangan mati. Karena di dalam kemah pertemuan, ya, di dalam kemah pertemuan itu ada namanya Bait yang Maha Kudus. Ya, disitulah Allah bersemayam. Ya, Allah hadir di situ. Nah, orang kalau masuk ke dalam itu, ya, dengan kondisi yang najis, yang tidak bersih, dia bisa mati. Karena Allah itu Maha Kudus. Nah, harus diingat, ya, Ustadz Kainama, bahwa ada namanya dispensasi zaman, ya, ada namanya zaman perjanjian lama dan ada zaman perjanjian baru. Ini harus clear, ya. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan menetapkan ibadah, ya, ibadah simbolik, ya, ibadah jasmaniah, ya, ibadah dengan badan. Makanya harus cuci tangan, harus cuci kaki, ya kan? Nah, sementara di perjanjian baru itu Allah menghendaki kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak pakai jasmani lagi, tapi hati, ya. Bukan tangan lagi yang dicuci, kaki yang dicuci, ya, bukan, tapi hati kita harus selalu bersih saat kita menghadap Tuhan. Ya, setiap saat itu hati kita yang dilihat Tuhan, yaitu hati yang bersih. Ya, hati yang bersih itu apa? Apakah hatinya dicuci pakai rinso? Ya kan? Apakah dadanya dibelah, hatinya dikeluarin lalu dicuci gitu, pakai air tertentu gitu ya? Oh, tidak, ya. Maksudnya sikap hati. Ya, sikap hati kita itu harus bersih. Artinya jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dengki, iri, ya.
kemarahan. Nah, itu semua kenajisan di mata Tuhan. Itu yang tidak boleh disimpan di dalam hati. Makanya hati kita harus bersih. Nah, ini ibadah di perjanjian baru, ya. Nah, jadi di ibadah di perjanjian lama ini jangan dibawa-bawa lagi gitu, ya. Setelah perjanjian lama selesai, ya. Perjanjian lama selesai, bahwa perjanjian lama, ibadah di perjanjian lama itu adalah simbol, ya. Simbolik, ibadah simbolik. Itu sudah selesai sampai Yohanes tampil. Ya, Alkitab mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes tampil. Ya, setelah Yohanes tampil, dia berseru-seru, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus, maka masuk ke perjanjian baru. Jadi ibadahnya tidak pakai lagi ibadah jasmaniah, melainkan ibadah hakikat rohaniah. Ya, ini yang tidak banyak dipahami oleh Kainama. Oke? Nah, jadi nggak bisa diseret-seret lagi ke perjanjian baru, ya. Cuci kaki, cuci tangan, dan juga tujuannya beda banget dengan berwuduknya umat Muslim begitu, ya. Mereka berwuduk bukan supaya mereka mati kan, ya kan? Jangan supaya mereka mati, tapi supaya mereka bersih. Ya, sampai di situ saja. Tapi kalau di sini, selain mereka bersih, supaya dia jangan mati. Supaya mereka jangan mati, maka mereka harus membasuh tangan dan kaki dengan air. Nah, begitu. Jadi konteksnya sangat berbeda. Ya. Jadi jangan dicomot-comot, ya, dicomot-comot, ini beda kasus begitu. Ya. Nggak bisa ditarik-tarik ke sana kemari. Begitu ya. Konteksnya sangat berbeda dengan berwuduknya teman-teman yang muslim ini, begitu. Teman-teman, selanjutnya alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Ustadz Kainama yaitu adanya kata Allahu Akbar katanya di Alkitab, ya. Makanya umat Islam kan juga mengucapkan takbirnya Allahu Akbar. Ya, jadi karena ada kata Allahu Akbar atau Allah Maha Besar di Alkitab, nah berarti ini Islam nih, gitu kan? Mari kita baca Nehemia 8 ayat 6, dia mengutip dari sini, ya. Kita lihat apa yang dibicarakan sebenarnya di dalam Nehemia 8 ayat 6. Ya, karena saya khawatir Ustadz Kainama ini gagal paham lagi begitu ya. Nah, kita lihat, teman-teman, saya bacakan untuk Anda semua. Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ya, jadi Ezra berdiri di atas mimbar kayu. Bayangkan ya, teman-teman ya. Mimbar, ya, berdiri di atas mimbar kayu. Sepertinya dia mau berkhotbah ini, ya, berkhotbah, ya. Nah, di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesa. Ya, itu di sebelah kanannya. Ya. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mishael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Artinya mereka menghadap umat. Umatnya banyak gitu ya, mereka di depan menghadap ke umat, ya. Ezra berdiri sendiri di atas mimbar kayu, di kiri kanannya yang tadi beberapa orang disebutkan namanya, dan juga ada orang di sebelah kirinya dan kanannya, ya teman-teman, ya. Jadi dia paling tinggi berdirinya, ya, karena dia di mimbar begitu, ya. Dan umat itu ada di depan mereka. Nah, ketika Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, ya, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, waktu dia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Mungkin tadinya duduk ya, umat itu tadinya duduk ya. Kemudian waktu dia membuka kitab itu, semuanya bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan.
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, teman-teman, Kainama mengatakan bahwa Ezra sedang jadi imam, ya. Jadi orang-orang umat itu ada di belakang dia, gitu. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, semua sujud. Nah, begitu. Jadi kayak di masjid lah, begitu. Bukan begitu, ya. Ini beda ceritanya, begitu ya. Ezra itu sedang berkhotbah dengan membuka kitab tadi. Ya, untuk apa kitabnya dibuka? Pasti untuk dibaca dong. Nggak mungkin kitab dibuka langsung semua sujud, nggak mungkin. Pasti Ezra membuka kitab itu dan membacanya. Apa yang dia baca? Pasti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab itu. Nah, makanya umat tadi bangkit berdiri dan menyembah Tuhan. Ya, mereka berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan. Nanti diartikan lagi sholat, gitu kan ya. Nah, jadi sujud itu belum tentu sholat, begitu. Kalau sholat itu kan ada rukun sholatnya, ya. Harus bagaimana ada aturannya. Kalau ini tidak, begitu. Dan itu sewaktu-waktu. Kalau di Perjanjian Lama ada yang sujud, ya, itu sewaktu-waktu, ya gitu. Ya, bukan sesuatu yang rutin dilakukan seperti orang sholatnya di Islam, bukan, ya. Bukan sesuatu yang rutin, satu kewajiban, tidak, ya. Jadi jangan disalah artikan lagi. Tentang kata Allah Maha Besar itu bukan cuma di kitab Nehemia ini, begitu ya, bukan di kitab Nehemia, ya, tapi di banyak ayat yang lain, di kitab-kitab yang lain juga banyak ditulis Allah Maha Besar. Memang Allah itu Maha Besar, memang, ya. Allah itu Maha Besar, Dia Maha Kasih, Dia Maha Tahu, Dia Maha Adil, ya kan? Banyak sekali. Itulah sifat-sifat Allah. So, teman-teman, selanjutnya yang dijadikan dasar oleh Kainama, yaitu karena di kitab Perjanjian Lama ditulis dilarang makan babi, ya, katanya dilarang makan makanan yang haram, ya. Di Ulangan 14 ayat 8 itu dia mengutip dari sana, teman-teman. Kita lihat di Ulangan 14 ayat 8 itu dilarang makan babi, bahkan binatang yang lainnya juga disebutkan di situ, bukan cuma babi, ya. Nah, di sini Kainama lagi-lagi gagal paham, ya, bahwa saya sudah katakan ibadah di Perjanjian Lama itu adalah ibadah simbolistik, ritualistik, jasmaniah, ya. Jadi babi itu menyimbolkan kenajisan, ya, menyimbolkan kenajisan, teman-teman, ya. Jadi kenapa itu dilarang? Ya karena tata ibadahnya memang demikian, begitu. Tapi setelah zamannya Tuhan Yesus, ya, setelah di Perjanjian Baru, itu tidak ada lagi hewan-hewan yang dinajiskan atau diharamkan, begitu. Karena kita sudah beribadah di dalam roh dan kebenaran, ya. Sudah ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti dikatakan di Matius 15 ayat 11, ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan ini, ya. Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, ini ibadah di dalam roh dan kebenaran, ibadah hakikat di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Lama ibadah simbolik, ya, jasmaniah. Makanya segala sesuatu berhubungan dengan jasmani, begitu, ya. Maka ditulis di situ juga babi hutan, ya, berkuku belah, tidak memamah biak, haram bagimu, ya. Nah, jadi itu semua adalah simbol kenajisan, karena ibadahnya adalah ibadah simbolik. Tetapi di Perjanjian Baru ibadahnya adalah ibadah hakikat. Jadi yang najis itu bukan lagi apa yang masuk ke dalam mulut, karena kalau makan babi pun, Anda mau makan apapun asalkan itu berguna atau untuk kesehatan Anda tidak mengganggu kesehatan Anda, silahkan dimakan. Nanti juga keluar di jamban, ya kan tidak akan tinggal di hati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut
itulah yang menajiskan orang. Apa itu? Caci maki, ya kan? Kemarahan, ya, ujaran kebencian, ya, sumpah serapah. Nah, itu semua yang najis itu. Begitu. Itu yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulutnya lah yang najis, begitu. Karena hatinya najis, ya. Apa yang ada di dalam hati itu yang keluar ke mulut. Kalau hatinya najis, ya kotor, maka keluar dari mulut juga kotoran semua. Begitu, ya. Bahkan nama-nama binatang keluar semua, gitu. Kalau di perjanjian lama, binatang-binatang itu yang masuk ke mulutnya. Itu nggak boleh, gitu. Ini binatang yang keluar dari mulutnya. Kalau di perjanjian baru itu menajiskan, ya, teman-teman. Jadi harus bisa membedakan. Saya harap Ustadz Kainama lebih pintar ya setelah ini ya. Jangan gagal paham lagi itu. Jadi memang kalau tidak mengerti konsep peralihan tata ibadah, akhirnya ngaco begini gitu. Ya. Jadi apa yang sudah tidak berlaku lagi, sudah digenapi istilahnya, sudah digenapi. Ibadah perjanjian lama, ibadah jasmaniah, simbolistik itu sudah digenapi dengan ibadah hakikat di perjanjian baru. Nah, Islam mengapa lagi kembali ke perjanjian lama? Begitu. Apa yang sudah dibuang, ya kan? Dipulung lagi gitu, dipungut lagi, dijadikan daur ulang begitu kan? Kan aneh. Begitu. Harusnya sudah dialihkan ke ibadah rohaniah, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus dilanjutkan, bukan dijemput lagi yang sudah dibuang begitu. Ya, yang sudah Tuhan nggak pakai lagi, itu yang dipungut lagi seperti pemulung aja gitu kan, dipungut lagi, dipakai lagi gitu, didaur ulang. Makanya nggak persis juga gitu, karena daur ulang gitu ya, gitu. Nah, teman-teman. Selanjutnya, Ustadz Kainama mengatakan mengapa para nabi itu adalah Islam, karena mereka bersunat. Ya. Nah, semua laki-laki harus bersunat. Nah, Islam pun bersunat laki-lakinya. Makanya disebut para nabi ini yang terdahulu ini semuanya Islam, karena mereka bersunat. Nah, ini dikutip ya dari perjanjian lama oleh Ustadz Kainama. Tapi mari kita lihat apa sebenarnya maksud bersunat itu, ya. Nah, mari kita buka Kejadian 17 ayat 14, ya. Kejadian 17 ayat 14, semoga tidak gagal paham lagi Ustadz Mu'alaf Kainama, ya. Nah, judul dari perikop Kejadian 17 ini adalah sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ingat teman-teman ya, sunat ini judul ya, judul perikopnya ya. Jadi kalau kita membaca ayat Alkitab, jangan tidak dibaca perikopnya, nanti ngawur kalau nggak dibaca perikopnya ya. Jadi maksudnya apa, kita menafsirkannya kemana-mana begitu, karena tidak melihat konteks dari perikop ini begitu. Jadi perikop tentang sunat yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Garis bawahi, ya. Nah, kalau sunat ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham, janji apa? Ya, Allah berjanji apa kepada Abraham? Mari kita baca ya. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Ya, teman-teman, jadi dulu Allah itu bisa menampakkan diri loh kepada para nabi loh. Dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa ya, dan kepada banyak nabi-nabi lainnya. Jadi Allah itu memang eksis teman-teman, bukan sesuatu yang ada di pikiran, bukan, dia eksis. Ya, dia bisa menampakkan diri dulu, ya. Nah, kepada para nabi. Jadi waktu itu Abraham ya berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri kepadanya. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Itu janjinya. Apa janjinya Allah kepada Abraham? Membuat
keturunan Abraham ini menjadi banyak, bahkan dikatakan seperti pasir di laut, ya. Nah, teman-teman, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Ya, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, teman-teman, ya. Jadi janji Allah kepada Abraham untuk memberikan keturunan, ya. Kemudian keturunannya begitu banyak dan dia akan dijadikan bapa banyak bangsa, ya. Dan janji yang ketiga adalah kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, jadi Kanaan, tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberikan Allah sendiri kepada bangsa Israel, ya, kepada anak cucunya Abraham, teman-teman. Makanya jangan salah bahwa orang Yahudi, orang Israel kembali mengambil alih tanah itu karena memang miliknya, begitu. Memang itu diwariskan oleh Abraham kepada mereka, ya. Nah, kembali ke sunat. Sunat, ya, ini adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian, ya. Dan ini sudah digenapi ketika janji itu sudah terjadi, teman-teman, ya. Jadi kalau janji itu sudah terjadi, ya sudah, gitu. Perjanjiannya sudah batal, tutup, close, ya, karena sudah terjadi perjanjiannya, ya. Abraham sudah memiliki keturunan, yaitu Ishak, ya. Bahkan dari gundiknya ada Ismail. Ya, tapi yang disebut keturunan Abraham adalah dari Ishak. Dari keturunan Ishaklah muncul raja-raja, ya. Dari keturunan Ishaklah muncul nabi-nabi berikutnya, ya. Nah, ini sudah digenapi. Jadi sunat itu tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi, karena janji Allah kepada Abraham sudah ditepati. Abraham sudah menjadi bapa banyak bangsa. Karenanya dia disebut sebagai bapa segala bangsa. Sudah digenapi. Abraham sudah disebut sebagai bapa segala bangsa. Ya, kemudian tanah yang dijanjikan yaitu tanah Kanaan sudah menjadi milik Israel. Sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Jadi semua janji ini sudah digenapi. Makanya sunat sebagai tanda perjanjian itu sudah selesai, gitu. Tidak perlu lagi dilakukan. Makanya di perjanjian baru, ya, sunat itu tidak dilihat lagi sebagai ibadah. Kalau Anda mau bersunat silahkan, mau Anda tidak bersunat juga silahkan, ya, karena itu tidak dilihat lagi sebagai ibadah. Nah, makanya di dalam Galatia 5 ayat 3-4 itu dikatakan, ya, itu dikatakan bahwa orang kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, masih harus sunat dan lain-lain. Nah, dikatakan di sana dia lepas dari Kristus, ya, lepas dari Kristus, teman-teman. Jadi jangan salah, ya. Orang perjanjian baru, ya, itu tidak berharap kebenaran lagi dari hukum Taurat, ya, karena hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Jadi kebenaran sekarang ada di dalam Kristus. Begitu. Teman-teman, berikutnya Ustadz Kainama mengatakan bahwa Islam sudah ada sejak zaman para nabi,
Bahkan semua nabi itu beragama Islam. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu tertulis dilarang minum anggur. Jadi jangan minum minuman keras begitu ya. Nah, makanya di Islam juga dilarang minum minuman keras ya. Tapi kalau ada tua mah ada yang minum juga ya. Saya dulu waktu kecil banyak tuh yang minum tua walaupun mereka Islam gitu kan. Jadi teman-teman, dia mengutip Imamat 19 ayat 10, yaitu tentang perihal aturan menuai dan menyabit ya dalam memetik hasil pertanian. Teman-teman, konteks ayat ini. Jadi tidak ada larangan minum anggur di ayat ini ya. Nah, untuk lebih jelas mari kita baca. Sepertinya Ustadz Kainama kembali gagal paham ya. Gagal paham lagi teman-teman, sungguh kasihan ya. Kita buka Imamat 19 ayat 10 ya, ayat 10 teman-teman, sebentar. Nah ya, Imamat 19 ayat 10 ya, saya bacakan dari ayat 9 ya, biar jelas ya teman-teman ya, biar kelihatan konteksnya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jadi kalau nyabit padi jangan sampai habis nyabitnya gitu kan. Nah, jangan sampai habis sampai ke tepi-tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu itu. Nah, misalnya ada padinya bercecer-cecer waktu ngangkatnya, jangan diambil gitu, biarin aja gitu ya. Sisa-sisanya itu jangan diambil. Itu katanya ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu. Nah, ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Jadi kalau dia sudah petik anggur sekali, kan masih ada yang sisa tuh. Nah, kalau masih ada yang sisa jangan petik lagi gitu. Ya, jangan dipetik lagi. Sama kayak padi tadi. Pas lagi menyabit, padinya dibawa, ada yang ketinggalan tuh, ya. Hasil sabitannya gitu, hasil tuaiannya ada yang bercecer di sawah itu, jangan diambil gitu, jangan diambil, tinggalkan saja ya. Sama juga waktu meti anggur ayat 10-nya, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Nah, kalau buah-buah anggurnya jatuh, jangan dipungut gitu ya. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi di konteks di ayat Imamat 19 ini tidak ada bicara dilarang minum anggur. Hello, ini Ustadz Kainama kok ngawur banget gitu ya. Nggak ada di sini ditulis larang, kamu dilarang minum anggur, nggak ada ya. Ini bicara tentang penuaian, menuai hasil kebun, hasil ladang ya. Jadi kalau panen ada yang sisa-sisa jangan diambil gitu. Pas metik anggur yang pertama masih ada yang belum kepetik ya, masih ada sisa, jangan diulang lagi metiknya. Biarkan itu untuk orang miskin atau orang asing yang lewat mungkin. Ya, mungkin orang lewat di depan kebun itu, aduh haus gitu ya. Nah, kelihatanlah tuh buah anggur, petik. Memang untuk mereka gitu, Tuhan maunya begitu. Jadi sisa-sisa yang ada di ladang itu, hasil panenmu itu jangan diambil, biarin untuk orang miskin gitu. Ya kan ada aja orang miskin hidup dari hasil-hasil panen orang, dikumpulin ya. Orang habis menyabit sawah kalau di kampung ya nak. Jadi bahasa Minang deh gue. Jadi kalau habis menuai padi gitu ya, menuai padi, ada tuh sisa-sisanya ya, padi-padinya nggak kebawa semua, tinggalin sudah itu. Nanti ada orang-orang miskin yang nggak punya sawah ya, nah mereka ngambil lah itu ya, ngambil dari sana juga, mereka bisa makan dari sana gitu. Untuk mereka makan ya, padinya mereka jemur, mereka tumbuk ya kan. Nah itulah untuk makan mereka gitu kan. Nah teman-teman, jadi nggak ada sama sekali ayat ini bicara tentang dilarang minum anggur. Nggak tahu saya itu Ustadz Kainama itu apa buta huruf, nggak bisa baca atau gimana gitu ya. Jelas di sini ayatnya terang benderang ya. Jadi jangan ngarang-ngarang lah ya Ustadz Kainama ya. Anda itu membodoh-bodohi umat ya. Anda itu betul-betul berdosa loh ya, membodoh-bodohi umat ya. Anda mengatakan sesuatu berdusta.
Anda bohong, ya kan? Anda tidak memaparkan segala sesuatu secara jelas sesuai fakta begitu, tapi Anda mengarang-ngarang sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Ya, please deh. Ya, Anda itu benar-benar aduh, apa ya disebut apa ya, saya udah nggak tahu lagi deh. Ya, speechless. Ngaksi Anda itu apa gitu. Ya, julukannya gitu ya. Apa tukang ngibul atau apa gitu ya, terserahlah. Oke? Nah, jadi tidak ada, lagi-lagi tidak ada. Nah, saya kasih satu argumen lagi ya, bahwa minum anggur itu tidak dilarang. Anda tahu mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah merubah air jadi anggur waktu pesta perkawinan di Kana. Ya, artinya tidak ada larangan minum anggur. Yang dilarang itu kalau Anda minum sampai mabok. Nah, itu. Ya. Di Eropa di negara-negara musim dingin, orang minum anggur, orang minum bir tapi nggak mabuk gitu. Secukupnya untuk memanaskan badan, secukupnya. Begitu ya. Sesuatu yang menyehatkan, yang membuat badan lebih segar, bukannya Anda di sini mabuk-mabuk oleng-oleng gitu. Nah, itu baru nggak benar gitu. Tapi kalau minum sedikit untuk menghangatkan badan, why not gitu ya. Tuhan juga tidak melarang minum anggur. Buktinya Tuhan Yesus merubah air berdrum-drum jadi anggur waktu pesta di Kana. Gitu. Anggur itu mahal loh, itu minuman mewah itu ya. Jangan bukan kencing onta ya. Kalau kencing onta boleh Anda tidak minum gitu. Nggak sehat dan tidak enak. Oke ya. Aduh, kayak nama ya. So teman-teman ya, selanjutnya dalil dari Kainama ya, mengapa dikatakan Islam itu sudah ada di kitab sebelumnya ya, yaitu dia mengutip 1 Korintus 11 ayat 6 bahwa wanita harus berhijab ya, wanita harus berhijab. Dia mengutip 1 Korintus 11 ayat 6 ya. Mari kita lihat. Jangan-jangan lagi-lagi gagal paham. Waduh, luar biasa ya. Kainama ini. Sekali lagi saya katakan, jangan mencomot-comot ayat sembarangan. Ya, jangan mencomot-comot ayat sembarangan, lihat konteks. Dan kalau baca ayat, bacalah secara tuntas, ya. Tuntas, tas dari atas sampai ke bawah, baca dan lihat perikop. Nah, kalau begitu semoga tidak salah paham ya. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ya. Kainama mengutip ayat 6. Saya bacakan dulu ayat 6-nya ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudung kepalanya. Ya. Jadi di sini dikatakan menjadi alasannya bahwa wanita harus berhijab katanya. Karena kalau tidak berhijab, dia harus dibotakin kepalanya. Begitu. Nah, kalau tidak mau dibotakin, ya udah berhijablah. Begitu, ya. Nah, ini stop dia sampai di situ. Dia baca cuman sampai di situ doang, ya. Mari kita lanjut ke ayat 14. Ini kuncinya, ini kata kuncinya di sini ya. Dan Kainama tidak sampai membaca sampai bawah, enggak ya, dia enggak baca sampai ke bawah teman-teman ya. Saya bacakan ayat 14 ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang ya. Jadi laki-laki kalau berambut panjang itu adalah kehinaan ya teman-teman. Ayat 15, tetapi dengarkan baik-baik Ustadz Kainama ya, mudah-mudahan Anda mendengarkan video saya ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Makanya saya selalu berambut panjang. Ini kehormatan bagi saya ya, mahkota. Ya, makanya Tuhan memberikan wanita itu rambut yang indah karena memang satu kehormatan bagi wanita bisa berambut panjang, teman-teman ya. Jadi dia harus merawat rambutnya supaya rambutnya bisa panjang dan indah. Begitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab
Catat ini baik-baik, Ustadz Kainama dengarkan ini baik-baik. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi rambut diberikan kepada perempuan untuk jadi penudung. Jadi penudungnya apa? Rambut. Rambut apa? Rambut panjang. Nah, ya. Jadi please deh ya. Bacalah ayat Alkitab itu secara tuntas supaya tidak salah paham. Kalau Anda gagal paham, kemudian Anda share ke jemaah Anda itu melakukan pembodohan. Karena apa yang Anda sharekan itu salah. Begitu ya. Salah, tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Ya, oke. Jadi jangan diulangin lagi gitu. Saya udah keberapa kali merespon video Anda. Ya, ini yang keberapa kali gitu. Jadi caranya selalu sama. Anda suka mengutip-ngutip ayat Alkitab, dan ini memang banyak dilakukan oleh para mu'alaf ya, mengutip comot-comot ayat Alkitab seenak udelnya, menafsirkan seenak jidatnya. Akhirnya itu malu sendiri ketika kita counter gitu. Ya. Ketika kami mengcounter ini, meluruskan ini gitu. Kan kasihan. Yang lebih kasihan lagi orang yang mendengarkan Anda. Begitu. Ya. Jadi catat, rambut panjang itu adalah tudung, ya, penudung atau hijab bagi perempuan. Ya, ayat 15 garis bawahi. Jangan berhenti ayat 6 Anda selesai. Terus baca sampai ke bawah. Kadang kata kuncinya di paragraf berikutnya, kadang di paragraf yang terakhir kata kuncinya. Ya, yang sebelumnya hanya penjelasan. Induk kalimatnya, inti kalimatnya, ya. Intisari dari kalimatnya. Paragraf ini, intisari dari paragraf ini itu ada di ayat ke-15. 14 dan 15. Ya. Jadi laki-laki, kehinaan bagi laki-laki berambut panjang, tetapi kehormatan bagi perempuan berambut panjang, karena rambut itu bagi perempuan adalah penudung. Ya, oke, lain kali jangan diulangin lagi. Ya, kebodohan ini jangan diulangin lagi. Kasihan yang mendengarkan Anda, bukannya tambah pintar, tambah bodoh. Oke, so teman-teman, terakhir yang dijadikan dasar ya sebagai dalil oleh Ustadz Kainama bahwa di Alkitab ya dia mengutip di sini dari Perjanjian Baru ya, bahwa Yesus mengajarkan katanya untuk sholat ada 3 hal yang diterima oleh Allah katanya, oleh Allah, yaitu sholat, zakat, zikir. Nah teman-teman, katanya Yesus mengajarkan demikian, yaitu zakat, sholat, zikir ya. Nah, mari kita lihat, dia mengutip di sini Kisah Para Rasul 10 ayat 30 sampai 31, teman-teman, ya. Nah, mari kita bacakan apa isi dari ayat ini sebenarnya. Lagi-lagi saya lihat gagal paham karena tidak baca ayat dengan tuntas, teman-teman ya. Jadi main comot-comot saja gitu, sembarangan ya. Nah, katanya ada di ayat ini, di Kisah Para Rasul 10 ini ada namanya seorang Cornelius ya. Cornelius ini adalah seorang tentara Romawi ya teman-teman, tentara Romawi. Katanya ini Cornelius ini adalah mu'alaf pertama katanya. Aduh, saya sampai geli ya teman-teman. Dikatanya mu'alaf pertama yaitu Cornelius katanya ya. Aduh, ya suka-sukalah, suka-suka lu aja lah ya. Saya bacakan ya teman-teman. Nah, ya saya bacakan ayat 30, Kisah Para Rasul 10 ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, nah ya, nih Cornelius nih, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, ya. Nah, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, ya, berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Teman-teman,
tidak ada di sini kata sholat, tidak ada kata zikir, yang ada berdoa dan sedekah. Ya, ini kata sedekah juga ini penterjemah lain nih kayaknya ya. Mungkin nggak ada kata lain lagi ya. Seharusnya ini ya pemberian lah atau apa ya, oke lah, no problem gitu. Tapi tidak ada kata zikir di sini, tidak ada gitu, tidak ada kata zikir di sini ya. Yang ada tuh doa ya. Di bahasa Arabnya katanya sholat ya. Sebenarnya gini, memang di dalam sholat itu ada doa, tapi doa itu bukan sholat, harus bisa bedakan ya. Di dalam sholat orang Islam itu memang ada doa ya, tapi doa belum tentu sholat ya. Nah di sini mereka Cornelius berdoa, bukan sholat. Lagi-lagi sholat itu ada aturannya, ada rukunnya, ada ketentuannya. Kalau berdoa itu bebas, apalagi ini di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama kami berdoa di dalam roh dan kebenaran ya. Jadi tidak pakai lagi jasmani, tidak pakai lagi ritual-ritual dalam berdoa, tapi berdoa dalam roh dan kebenaran ya. Jadi hati kita dengan Tuhan langsung berkomunikasi ya. Jadi ini Cornelius bukan melakukan ritual, ini bukan ritual gitu ya. Dia tidak melakukan ritual apapun, dia hanya berdoa ya kan. Dan ada yang menampakkan diri kepadanya. Nah, Ustadz Kainama mengatakan yang menampakkan diri ini adalah Yesus. Jadi ini Yesus sendiri yang ngomong mengajarkan kepada Cornelius bahwa Cornelius itu 3 yang diterima Allah katanya, sholat, zikir, zakat katanya begitu. Aduh, ngarang-ngarang banget ya. Nah, tapi apakah memang yang menampakkan diri adalah Tuhan Yesus? Di ayat 31 ada tulisannya, orang yang menampakkan diri yang berkilau-kilauan pakaiannya itu, dan ia berkata, ya, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Nah, ia itu di sini huruf kecil, ya. Ini adalah malaikat yang menampakkan diri, bukan Tuhan Yesus. Di sepanjang Alkitab, kalau itu merujuk kepada Tuhan Yesus, itu sebutan namanya, ganti nama, kata ganti nama untuk Yesus Kristus selalu huruf besar, karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Ya, di sini di ayat 31 kata ganti nama tunggal ketiga yaitu ia, ya, itu huruf kecil, dan ia berkata, ianya huruf kecil. Ini berarti malaikat, bukan Tuhan Yesus, ya. Nah, dia si Kainama itu tidak lanjut membaca sampai ke bawah. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan untuk semua orang. So, ya, kenapa Anda tidak sampai ke bawah membacanya? Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhannya Kainama, adalah Tuhannya saya, adalah Tuhan seluruh umat manusia. Hanya persoalannya, saya mengenal dia dengan baik, Kainama tidak mengenal dia dengan baik. Itu aja bedanya. So, teman-temanku semuanya, kita mendengarkan bersama, ya, di akhir video dari Ustadz Kainama, dia menyatakan bahwa dia tidak sedang menyerang kekristenan, ya, dia tidak sedang menjelek-jelekkan kekristenan, tapi memang itulah yang tertulis katanya, gitu. Dan bahkan itu memang benar, begitu kan, benar menurut pemahaman dia, begitu kan ya. Nah, memang Alkitab itu benar, semua firman Tuhan itu ya dan amin, tapi yang tidak benar adalah Kainama yang menafsirkannya sembarangan, itu intinya, ya. Jadi dia memang tidak menjelek-jelekkan kekristenan, tapi mempertontonkan kebodohan dia, karena dia sudah gagal paham. Hampir semua poin dia gagal paham, teman-teman, ya. Yang dia jadikan dasar untuk mengatakan bahwa Islam itu sudah ada di kitab
tertua di dunia dan semua nabi beragama Islam dan hanya agama Islam yang ada di dunia ini, begitu ya. Nah, teman-teman. Jadi aduh, ya kasihan sekali. Tapi saya harap dia tidak berhenti untuk belajar, ya, belajar lagi dan berdoalah ya supaya pikiran Anda dibukakan oleh Tuhan Yesus sehingga Anda bisa mengerti kebenaran. Ya. Mungkin bisa jadi Anda bertobat, ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda. Oke, teman-teman, saya kira sekian dulu untuk sharing saya kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dan please ya untuk like, subscribe dan share video ini. Nah, itu tadi jawabannya saudara. Jelas inilah pendakwa pemerpecah bangsa. Bukan kamar dia dimasukin. Buat apa? Biar dianggap jamaahnya dia faham sejarah dan paling mengetahui tentang kekristenan, atau jualan dakwah dengan senggol-senggol agama lain, itu kan laris manis. Biar dapat jadual dakwah lebih padat daripada jadual bahas materi agamanya sendiri. Kasian ini Ustaz, jangan mengolok-olok ajaran agama Kristen, tanpa belajar dulu, dasar Ustaz kocomologi. Apa pandangan kalian tentang pengajaran para Ustaz ini? Komen di bawah. Terima kasih sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Cukup Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.